selamat datang kembali di channel Jonah Visual. Seperti biasa, di kesempatan ini saya mau ngelanjutin alur film serial berjudul Marco Polo yang telah memasuki episode ketiga. Tapi buat yang baru bergabung, saya sarankan agar menyimak dulu episode sebelumnya agar lebih mengerti jalan cerita yang setelah ini akan saya bawakan. Lalu seperti apa kisah lengkapnya? Daripada berlama-lama lagi, mari kencangkan sabuk pengaman, siapkan kopi, cemilan, lilin, jersey Juventus, karena setelah ini kita akan masuk ke cerita. Dan saya ingatkan kembali untuk terus support channel ini dengan subscribe, like, share, agar kedepannya channel ini bisa terus berkembang. Di awal episode ini kita berfokus kepada seorang kanselir Jidao yang saat itu sedang mengumpulkan prajurit terbaik Cina. Di sini ia mempertegas bahwa setelah sang kaisar meninggal, kendali atas seluruh prajurit Cina berada dalam dirinya. Tapi terlepas dari itu, berhembus sebuah rumor miring terkait sang kanselir yang mengatakan bahwa kanselir memiliki sebuah hobi aneh terkait aliran kungfu belalang sembah. Untuk membuktikan dan karena merasa tersinggung, kanselir menantang duel seorang prajurit yang dikatakan sebagai prajurit terbaik di antaranya. Namun bisa ditebak, meski kalah dari segi postur, kanselir nyaris tak tersentuh dan mengakhiri pertarungan dengan mematahkan leher prajurit tersebut. Sementara itu, di Kekaisaran Mongol, sang kaisar mengumpulkan para petinggi dalam sebuah rapat sehubungan dengan kematian sang adik Pangeran Arik. Sang kaisar kemudian mempercayakan warisan sepeninggalan Arik, yaitu kota Karakorum beserta para prajuritnya, termasuk penduduk-penduduknya, kepada seorang Kaido. Maka dengan itu, Kaido menyambut baik hal ini dan di situ juga ia menyatakan siap untuk menerjunkan prajurit terbaiknya sehubungan dengan ambisi sang kaisar menginvasi daratan Cina. Akan tetapi, seluruh pembicaraan ini terpotong ketika beberapa orang penjaga masuk dan menunjukkan mayat prajurit Mongol yang sudah dimutilasi. Di mana para prajurit yang telah mati ini telah dibunuh oleh anak buah kanselir Jidao ketika mereka dikirim oleh sang kaisar untuk mengintai wilayah teritori pertahanan Cina. Ini seakan memperlihatkan bahwa di sini kanselir Jidao menunjukkan keberaniannya dengan mengirimkan penghinaan semacam ini. Pembahasan selanjutnya terfokus kepada seorang Mei Lin yang kita tahu tengah menjalani misi dari kanselir Jidao untuk menjadi selir Kublai Han. Tetapi untuk bisa menjadi seorang selir kaisar rupanya tidak segampang itu karena ia dan beberapa wanita lainnya harus melewati semacam proses rekrutmen yang cukup sulit. Dilihat mulai dari bentuk tubuh sampai bagaimana cara sang wanita bisa membuat seorang lelaki menjadi terangsang. Apalagi proses rekrutmen ini dipantau langsung oleh sang permaisuri Ratu Cabi. Tapi meski begitu, Mei Lin masuk dalam kriteria sampai akhirnya kemampuan Mei Lin mulai diuji oleh sang kaisar. Di tempat lain, Marco Polo terlihat disibukkan dengan aktivitasnya, yaitu berlatih kungfu bersama sang master 100 emat. Di luar itu juga, Marco masih sering membuntuti segala aktivitas yang dilakukan oleh Putri Biru pada saat sang putri menyelundupkan barang pribadinya untuk dijual di pasar gelap. Pada kesempatan lain, saat itu Marco diberikan tugas untuk menemani Pangeran Jing Him yang akan menghadiri jamuan dari Pangeran Kaido. Sebenarnya Kaido mengundang Kublai Han untuk datang ke tempatnya, namun karena sang kaisar berhalangan, Jing Him datang menyusul. Kaido sendiri nampaknya kurang menghormati dan menghargai sosok Jing Him setelah kekalahannya di kota Wucheng. Berkat hal itu, pada perjamuan ini tak sekali Kaido meremehkan dan menyindir sosok Jing Him ketika pesta sedang berlangsung. Namun yang menjadi perhatian di sini adalah ketika Marco Polo berkenalan dengan seorang cewek bernama Putri Kutulun yang juga putri dari Pangeran Kaido. Menariknya, Kutulun yang dikenal sebagai wanita tangguh seketika kepincut oleh sosok Marco, di mana mereka menutup malam tersebut dengan mantap-mantap. Seusai perjamuan yang terbilang cukup memalukan ini, Jing Him melaporkan perlakuan seorang Kaido kepada sang kaisar.
Alih-alih memberikan pembelaan, sang kaisar malah memarahi anaknya tersebut karena ia menilai bahwa Jing Him seperti seorang bocah yang merengek kepada ayahnya. Di sisi lain, Marco terlihat seringkali membaca gerak-gerik seorang putri, di mana akhirnya ia mengetahui kalau Putri Biru sering berkomunikasi dengan seorang pria asing. Atas rasa penasarannya, Marco mengikuti di mana keberadaan pria asing tersebut dan disitulah ia mengetahui kalau pria asing ini ternyata memiliki hubungan dengan Putri Biru. Dan kita pun diberitahu kalau pria ini adalah satu-satunya teman Putri Biru yang masih selamat pada saat tempat tinggalnya dibantai oleh bangsa Mongol. Di luar hal ini, sang kaisar mendapatkan sebuah kabar penting tentang permintaan dari dinasti Song untuk melakukan perundingan. Di mana perundingan ini merupakan usulan langsung dari Ratu Fang Zheng. Dewan Perang Kekaisaran pun dikumpulkan untuk membahas terkait hal ini. Dengan itu, Jing Him dan Ahmad dipercaya untuk terjun langsung ke dalam perundingan tersebut. Beberapa waktu kemudian, ayah dari Marco, Niccolo Polo, baru saja kembali setelah berkelana di jalur sutra. Kendati demikian, Marco tak begitu menyambut baik hal ini, mengingat sebelumnya sang ayah telah meninggalkannya seorang diri sebagai pengabdi di Kekaisaran Mongolia. Namun masalahnya bukan itu, karena ternyata Niccolo dan adiknya Maffeo terbukti telah menyelundupkan beberapa ekor hewan langka, di mana hal ini jelas-jelas melanggar hukum yang berlaku di sana. Atas hal ini, Marco kemudian terseret dalam kasus tersebut dan kini ia pun harus pasrah berada dalam penjara bersama sang ayah dan juga pamannya. Namun beruntungnya hal ini tak berlangsung lama karena saat di persidangan Marco dibebaskan atas kehendak sang kaisar. Di sisi lain, Jing Him dan Ahmad, Menteri Keuangan Kekaisaran, tengah melakukan perundingan bersama perwakilan yang diutus oleh dinasti Song. Dalam perundingan ini, Ahmad menuntut kepada pihak dinasti Song agar bersedia memberikan upeti dalam jumlah yang tidak sedikit. Meski terbilang harga yang cukup berat, pada akhirnya perwakilan dari dinasti Song ini menyepakati tuntutan yang diberikan oleh Ahmad. Nah, selepas pertemuan ini, utusan yang dikirim oleh dinasti Song, tepatnya Ratu Fang Zheng, tiba-tiba diserang oleh sekelompok prajurit tak dikenal. Yang ternyata dalang dibalik semua ini tak lain adalah seorang kanselir Jidao. Mengapa ia melakukan hal ini? Karena ia sendiri tak terima apabila tanah kelahirannya, Cina, harus berdamai dengan bangsa Mongol. Dan karena ketidaktahuannya itu, kanselir Jidao jelas marah karena Mei Lin tak memberikan kabar terkait hal ini. Atas hal tersebut, kanselir melampiaskan amarahnya kepada Putri Mei Lin dengan mematahkan kakinya. Sementara itu, Kublai Han terlihat merasa puas sehubungan dengan keberhasilan Jing Him dalam berdiplomasi dan mengatur negosiasi dengan dinasti Song. Tapi dibalik itu, rupanya Ratu Chabi menilai bahwa belakangan ini sang suami terlihat kurang bahagia. Ia berasumsi bahwa hal itu disebabkan oleh kurangnya servis yang diberikan oleh Mei Lin, selir sang kaisar. Maka dari itu, di malam tersebut, Ratu Chabi memanggil Mei Lin ke dalam kamarnya untuk mengajarkan bagaimana caranya memuaskan seorang lelaki. Dan scene tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Bagi yang penasaran dari kelanjutan cerita ini, kalian bisa tunggu kami di episode selanjutnya. Cukup sekian untuk episode ini, kita ketemu lagi dan terima kasih telah menyaksikan. Terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.